Eh, Langsung kita mulai ya. Jadi kakak mulai dari ikatan kimia, karena ini udah pernah dipelajari, jadi tinggal recall aku rasa. Nah, untuk ikatan kimia itu sebenarnya ada dua aturan. Kalau masih pada ingat, itu aturan yang duplet sama yang oktet. Du berarti dua. Artinya dia pengen punya dua elektron valensi. Masih ingat kan elektron valensi apa teman-teman? Elektron valensi apa? Berarti elektron di. Kalau suara kakak delay nggak? Bisa ulang ini? Elektron valensi masih ingat nggak apa itu elektron valensi? Elektor yang di kulit terluar. Ya, elektron di terluar ya. Nah, berarti kalau dia kaidah duplet, berarti si atom itu atau si unsur itu pengen punya dua elektron di kulit terluar. Oke? Jadi ingatnya duplet berarti dua. Terus oktet berarti dari okta punya 8 elektron valensi. Nah, sebenarnya kedua teori ini itu adalah mengikuti si gas mulia. Gas mulia berarti unsur golongan berapa tuh guys? 8. 8A ya. Masih ingat gak unsur golongan 8A apa aja? Ada helium, neon, argon, krypton, xenon. Apa lagi teman-teman? Ingat lagi sekalian nomor atomnya. Jadi kita sekalian melihat yang kaidah duplet itu yang mana, yang kaidah oktet itu yang mana gitu. Nah, berarti yang helium itu 2, neon itu 10, argon itu 18, krypton berapa? Masih ingat gak berapa eh pada punya total periunsur kan ya? Punya Kak. Oke, Punya. boleh ya sambil dipegang tabel periunsurnya. Jadi Mm-mm. sometimes juga kalau agak salah atau mungkin kalian kalian boleh langsung cek di tabel periunsur kalian juga. Kalau krypton berapa kira-kira? Krypton 84. Eh, Hmm? 30, Ya 36. 6. Ya 6 atau berapa? Xenon 54 ya nggak? 36 Kak. Iya, Xenon Ya. 54. Sebenarnya masih ada lagi ya, tapi kakak ambil ini aja sebagai contoh. Jadi kalau helium ini, Oganesson ya? kenapa? Oganesson. Ah, Oganesson. yang di bawah maksudmu? Ke bawah? Iya, bawahnya RN. Oh iya, masih ada. Tapi aku ambil ini aja ya sebagai example-nya ya, biar nggak usah semua kita konfigurasi ini ya. Oke? Oh ya, Din. Ya, Kak. Oke. Nih, helium itu berarti konfigurasinya 2. Neon itu berarti konfigurasinya, kita pakai konfigurasi yang kulit aja, biar langsung kelihatan di kulit terluar. Oke? Kalau yang neon berarti konfigurasinya gimana teman-teman? Yang baru belajar konfigurasi minggu lalu. Kalau neon, Kalau yang neon nomor atomnya 10. Berarti konfigurasinya? 2P6. Oke, kamu pakai yang kulit. Yang kulit Mas Iya, Ian. Mau coba yang ke kulit gak? Biar lebih terlihat di kulit terakhirnya tuh punya berapa elektron gitu. Yuk, dan Hendra mau coba berapa konfigurasinya? Dua, dua, ya, 28. Berarti kalau argon, yang nomor atomnya 18, konfigurasiin. Di kulit pertama ada dua juga, di kulit kedua ada 8. 8, terus di kulit ketiga 8. 8. Terus yang kripton, konfigurasinya gimana teman-teman? Berarti dua, ini bakal selalu sama ya, 8. Terus biar dia sampai 36. 18, sanggup nggak 18? Enggak, Kak. Ayo itu. Kalau 2 tambah 18 masih 20, tambah 8 masih 28. Masih sanggup berarti dong. Terus terakhirnya 8. Sanggup, Iya kan? sanggup. Sanggup kan? Iya, Oke, terus yang sanggup. xenon. Berarti ini konfigurasinya 2, 28, 8, 18, 18, 18, 18, 8. 8. Sanggup ini, emang iya. Coba hitung dulu, hitung dulu. Ntar aku sambil geser dulu. Pas nggak? Pas lah. Udah dihitung guys.
18 tambah 18, 36 tambah 10. 46 tambah 8. Oke, 54 ya. Oke. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Oh ya, ini tadi ada 8 di sini, sorry. Hapus, figurnya geser. Apa yang kalian simpulkan? Nah, berarti yang ini memenuhi kaidah duplet. Jadi, unsur-unsur yang pengen elektron valensinya 2, sebenarnya dia meniru si helium. Kalau pengen elektron valensinya 8, dia berarti meniru antara yang mereka ini. Gitu. Oke? Kira-kira udah paham belum? Jadi yang dianggap stabil, intinya ini adalah kenapa mereka harus berikatan, alasannya adalah untuk stabil. Yang stabil, yang dianggap stabil itu adalah yang ini kayak duplet, kalau nggak oktet. Yang mana kayak duplet dan oktet itu berorientasi pada unsur gas golongan 8A atau gas mulia, gitu. Paham nggak? Atau belum? Kalau 7 bisa, Miss. 7, Kalau 6 golongan gitu. 7 berarti belum stabil. Jadi dia kalau mau stabil, dia akan meniru si golongan 8A. Oke, aku kan ambil contoh ya. Mungkin belum terlalu ingat lagi. Jadi aku recalling lagi. Aku ambil contoh. Karena si Sabian mention golongan 7, aku ambil dari golongan 7. Misalnya yang paling atas itu ada si Floria. Yang nomor atomnya 9 berarti kan. Yuk konfigurasiin dulu. Berarti dia menjadi, kita pakai konfigurasi yang kulit dulu ya. Biar lebih cepat. Berarti ini 2, 2, 7. 2, 2, 7. 7. Apakah ini sudah octet? Tidak, belum kan? Hah? Karena, Oh, belum sorry, ya? octet. Apakah ini sudah stabil? Belum. Karena dia nggak elektron valensinya 2 atau duplet, atau nggak octet juga gitu. Jadi belum. Jadi apa yang bisa dilakukan? Dia akan meniru yang terdekat dengan dia sebenarnya. Yang terdekat sama dia. Berarti, atau kalau enggak, sebelum aku langsung mention dia, tiru yang paling dekat sama dia. Nah, dia kan tadi stabil itu bisa kayak duplet atau octet. Udah, jadi yang bisa dia lakukan si float ini biar dia stabil itu adalah bisa melepas 7 elektron ini biar yang tinggal adalah si elektron yang 2 ini, atau bisa juga dia menerima satu biar biar apa teman-teman? Biar dia Oktet, jadi oktet. 8, Oktet. benar, biar dia jadi oktet 8. gitu ya. Nah, Oh, yang ditiru, yang dipilih dari antara dua pilihan tadi mengeluarkan 7 elektron sama menerima satu elektron, yang dipilih tiap unsur atau atom itu selalu yang melibatkan elektron lebih sedikit. Karena mau melepas atau menerima elektron itu sama-sama melibatkan energi. Semakin banyak elektron yang terlibat, semakin banyak energi yang diperlukan. Gitu ya. Oke? Ini sama kayak manusia juga nih. Kita kalau misalnya effortnya lebih besar, kita memilih yang effortless dong gitu. Jadi unsur-unsur pun seperti itu. Oke? Nah, maka yang akan dia pilih adalah yang melibatkan satu elektron ini. Maka yang dipilih ini si telur ini biasanya normalnya itu adalah menerima satu elektron. Atau Indiannya dia akan meniru sineon ya, yang elektronnya 8, yang konfigurasinya 28 juga gitu. Jadi intinya sebenarnya dia akan selalu memilih eh, mirip atau sama dengan unsur yang terdekat sama dia. Sama sih dengan Splorer ya. Dia nomor 9. Ya yang paling dekat dengan dia ya sineon gitu. Oke? Neon 10 elektron, nomor atomnya si fluor, nomor atomnya 9 gitu. Jadi dia akan memilih si untuk memiripkan dirinya dengan si fluor. Makanya si fluor ini kalau bentuk dasarnya kan dia F doang ya. Tapi ketika dia kondisi sudah menerima satu elektron, dia akan jadi F min. Gitu ya. Ini berkaitan sama yang kemarin ya, yang kita konfigurasi juga. Masih ingat gak? Yang minggu kemarin. Oke nggak teman-teman? Masih bingung? masih ingat. Oke, masih ingat. Oke, aku kasih contoh yang lain ya. Aku ambil contoh yang lain 11 Na. Yuk, konfigurasi N. 281, Kak. Oke, good job. 281. Makasih ya. Nah, berarti ini akan ngapain nih si Na kalau dia mau stabil? Apakah dia duplet atau mau dia oktet? Ngasih Kira-kira ya. Na. Dia akan memilih Ngasih.
masih apa nih? Dia akan Masih memilih satu. oktet atau Elektron. apa? Oh, Masih masih satu. elektron, Kak. Dia akan, Masih elektronnya jadi oktet. iya benar, dia akan lepas ini. Ini dilepas nih si elektron ini. Jadi dia akan melepas satu elektron. Kalau dia dilepas satu elektronnya, maka yang konfigurasinya jadi 28 gitu. Oke? Maka ini kalau bentuk ionnya jadi karena dia melepas jadi Na plus. Oke? Kamu nggak akan pernah nemuin Na2 plus atau kamu nggak akan nemuin Na min, nggak ada gitu. Oke? Kejawab sekarang? Terjawab, Kak. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang aku kasih yang unsur beda ya. Kalau misalnya 20 Ca, gimana nih teman-teman? Konfigurasiin dulu yuk. 2, 2, 8, 82. 28, 82. 82. Oke, apakah ini sudah stabil? Si kalsium? Duplet. Ini yang jadi notes ya. Ini nggak stabil. Makanya kakak tadi bilang, sebenarnya dia akan meniru yang terdekat sama dia. Meskipun, jadi kalau misalnya ada konfigurasinya dia berakhiran 2, ya berarti udah stabil. Enggak gitu. Jadi yang sebenarnya akan memenuhi kaidah duplet itu biasanya adalah unsur golongan dari, sorry bukan golongan, unsur dengan nomor atomnya itu terdekat dengan helium itu, yaitu nomor 1 sampai standarnya dia nomor berapa ya? Nomor 5 nih. Tuh, itu yang akan meniru si helium. Selebihnya itu dia kan kaidah kaidah oktet gitu. Jadi meskipun si Ca ini informasinya 2, ini nggak stabil. Karena aturan untuk si Ca itu bukan kaidah duplet, tapi kaidah oktet. Dia kan harus meniru si argon yang terdekat sama dia. Maka yang dia lakukan ngapain? Kalau dia mau meniru argon, Melepas 2 elektron. melepas 2 elektron. Jadi jangan kegocek ya dengan akhiran elektron pasinya 2 itu jadi stabil enggak. Nah, dia akan melepas 2 elektron atau biasanya ionnya dia jadi Ca2 Ca2+. plus. Ya, Ca2 plus. Jadi kamu nggak akan pernah nemuin kalsium itu Ca2 min atau Ca min atau Ca3 plus itu nggak ada. Gitu. Oke. Nah, dari sini nanti akan mudah untuk kita notice dia apa namanya? Jenis ikatannya apa, elektron terlibatnya berapa gitu. Oke, udah nyambung teman-teman sampai sini? Atau mau contoh lagi? Kenapa dia harus ikut eh, ke oktet ya? Emang oktet, oh, oktet harus, kalau dia oktet, dia stabil gitu. Iya, jadi untuk Ca itu dia Mm-mm. harus oktet bukan duplet. Karena tadi Oh, aku mention lagi. HE, Jadi HE dia itu, semua unsur-unsur itu akan memilih mirip sama unsur dengan nomor atom terdekat sama dia. oh, Gitu. Makanya yang milih untuk mirip sama si helium itu sebenarnya nomor 1 sampai 5 doang. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung kira-kira? pokoknya nomornya yang terdekat tuh harus, Benar. Biasanya itu. Makanya si oh, Ca mirip sama si kan sorry. bon. Kalau si Ca ini melepas 2 elektron kan konfigurasinya jadi tinggal 28 toh Oh sama-sama iya, si argon kan gitu. Karena emang dia paling dekat Ca ya 20 ya ke 18 daripada ke 36 gitu. Oke, nyambung. saya nyambung. Oke, yang lain ada mau ditanya dulu nggak? Biar nggak bingung. Biar gampang nih ke berikutnya. Oke, udah cukup oke. Kalau cukup oke, aku langsung masuk ke ikatannya nih. Kalau di sini udah paham, kakak langsung masuk ke ikatannya. Oke, ikatan yang sering muncul itu sebenarnya yang dua ini ya. Ini kalau ngomongin elektron. Kalau ikatan logam itu cuma terjadi antara logam sama logam. Oh, nanti akan ada kumpulan elektron itu aja. Awan elektron biasanya disebutnya. Oke, aku mention yang pertama dari ikatan ion. Oke, logam sama non-logam. Logam itu biasanya adalah unsur-unsur yang melepas elektron kalau mau stabil. Oke, jadi unsur yang cenderung melepas elektron itu
itu adalah golongan satu, dua, dan golongan tiga. Dah, golongan satu cenderung melepas satu elektron, golongan dua cenderung melepas dua elektron, golongan tiga cenderung melepas tiga elektron. Nah, golongan empat nih. Biar kaidah oktet loh sebenarnya teman-teman. Kita. Golongan empat berarti kan dia bisa melepas empat, kalau enggak menerima empat. Tapi dia akan cenderung untuk menerima empat. Nah, makanya di golongan keempat ini dia banyak unsurnya itu adalah metaloid. Dia kayak peralihan antara logam dengan non logam gitu. Oke? Jadi yang di sini cenderung itu golongan 4 sampai golongan 7. Oh, yang non logam. Jadi kalau kita ngomongin ikatan ion, itu sebenarnya adalah ikatan serah terima elektron untuk stabil gitu. Eh, jadi si unsur-unsur ini mereka tuh sebenarnya nggak bebas, cuma melepas-lepas elektron. Ketika mereka melepas elektron, ya harus ada yang menerima gitu. Nah, itulah makanya terjadi ikatan. Oke, nyambung? Oke, teman-teman, nyambung nggak kira-kira? Atau belum? Jadi harus ada yang melepas, ada yang menerima ya, biar terjadi ikatan. Ini kayak manusia kalau ini nih, kalau nikah harus ada yang melepas, ada yang menerima, biar saling melengkapi. Tapi nanti ini ada juga ya, eh, ngomongin elektron itu di Kopaleng. Oke, aku ngambil contoh dulu ya. Satu, di sini kebetulan karena dari NaCl, aku explain yang NaCl. Na, kebetulan tadi aku udah mention juga konfigurasinya. Berarti Na tadi nomor 11 ya. 11 Na, konfigurasinya tadi berarti 281. Ya kan? Kalau mau stabil ngapain? Lepas satu elektron. Nah, Cl itu nomor 17. Tadi Cl udah aku kasih contoh nggak? Belum ya? It's oke. Cl nomor 17. Maka kalau dia mau stabil, sorry, konfigurasinya berarti berapa guys? 287. Benar ya? Kalau mau stabil dia ngapain? Yuk, ada yang mau ngasih Melepas, ngapain? membutuhkan, menerima, Yes. Menerima satu elektron. menangkap. Benar, butuh atau bahasa lainnya aku buat terima lah ya. Oke, dia kan terima satu elektron. Nah, inilah yang buat mereka match. Satu melepas satu elektron, satunya menerima. Makanya terbentuk senyawanya NaCl. Karena dua-duanya udah sama juga. Elektron yang terlibatnya mereka sama. Makanya langsung jadi NaCl. Gitu. Oke? Atau kalau ini dijabarin kan sebenarnya ini Na plus tambah Cl min. Itu akan ngasilin NaCl. Gitu. Kalau di reaksi. Masih ingat ya, reaksi ionnya kan ini ya. Kayak yang kedua ada MgO. Oh, ini kebetulan FeCl2 aja ntar yang kena ya. MgO. Ini satu dulu. Yang kedua. Mg itu nomor 12 teman-teman. Berarti ini konfigurasinya 28. 28. Ada yang mau ngasih nggak? 28. Dua ya. Oke, oksigen itu nomor 8. Berarti ini 2. 2. 2 berapa nih Enam, kalau enam, nomor 8? Ya, 2, enam. 6. Oke, kalau yang Mg mau stabil berarti ngapain? Kita Ngasih. bisa memilih, Lepas dua elektron, Kak. yes, jadi pilihannya dia akan melepas 2 elektron daripada menerima 6 kan? Menerima 6 elektron kan kebanyakan ya, daripada dia mending yang dua ini aja gitu. Jadi si magnesium itu akan memilih untuk melepas 2 elektronnya. Nah, sementara si oksigen dia akan ngapain? Yang konfigurasinya 26. Menerima dua elektron, Kak. Oke, terima 2 elektron. Kalau masih bingung boleh tanya teman-teman. Nah, ini sama juga ya, elektron yang terlibatnya mereka sama. Jadi auto jadi langsung eh, MgO. Jadi Mg-nya cukup satu, O-nya juga cukup satu. Gitu. Oke? Oke, aku pakai kakak nggak usah ngejelasin yang FeCl2 dulu ya, karena ini agak sedikit ribet, karena Fe itu ada dua ionnya, Fe2 plus sama Fe3 plus. Nah, aku kasih contoh yang lain yang mungkin akan beda angkanya ya. Contohnya kalau kita gabungin K, K aku gabunginnya sama S deh, K2S berarti ini nantinya.
Kok aku langsung nge-spill? Sorry, aku ganti, jangan langsung K2S deh. Aku kan langsung nge-spill banget aku. Berarti aku gabungin misalnya LI kalau gabung sama benar, wait a sec. Sama O aja kali ya. LI O, LI sama O. Oke, LI itu nomor 3, O itu nomor 8 ya tadi ya. Atau nggak usah O deh, biar biar beda karena udah ada di atas ya. Kayak ini sulfur aja nomor 16. Yuk konfigurasi teman-teman. LI. 21 Kak. Oke, 21 kalau sulfur. 286. Oke, 286. Kalau LI mau stabil, dia akan milih ngapain? Lepas 1 Kak. Melepas satu elektron. Kalau sulfur mau stabil, dia akan ngapain? Terima 2 Kak. Oke, yang lain kalau bingung boleh ya raise your hand. Atau kalau kamu masih agak ragu nanya di kolom chat, kamu bisa pribadi di chatnya. Oke, berarti senyawa yang terbentuk akan apa ya? Udah langsung selesai. Ini elektronnya mereka nggak sama. Elektron terlibatnya belum sama, harus disamain. Karena harus kasarnya harus sama standarnya, harus sekufu gitu gitu teman-teman. Jadi kalau di sini udah yang terlibatnya harus dua, si S nggak mau sama si LI gitu. Kamu harus punya dua dong gitu. Kamu harus ngelepas dua. Aku butuh dua soalnya gitu. Nah makanya harus dikali dua biar bisa memenuhi kebutuhannya si S. Gitu. Jadi si LI akan gabung satu lagi. Maka senyawanya nanti LI-nya akan yang kedua kan akan terbentuklah senyawa Li-nya 2, S-nya cukup 1. Li2S. Ikatannya ikatan ion. Nyambung kira-kira? Nyambung Nyambung. guys. Duanya harus di dua kecil ya, bukan dua besar. Betul, bukan dua besar. Dia jadi indeks namanya. Yang Oh, di jadi angka indeks. yang di bawah itu. Kalau dia Oh, besar itu biasanya yang koefisien. Tapi kalau semuanya. koefisien itu milik semuanya benar. Kalau Oh koefisien iya, kan di depannya. Jadi dia akan jadi miliknya si L sama si S gitu. Jadi kalau indeks itu milik masing-masing. Oke, udah nyambung atau butuh contoh lagi? saya nyambung ke Oke, yang lain Najma cek sound dong. Kakak sambil cek sound gak apa ya? Najma, Danendra, Rifki, aman nggak? Boleh ya langsung ditanya ya teman-teman kalau ada bingung. Mana tahu kakak terlalu cepat. Oke, Danendra katanya oke dari emotnya. Yang lain gimana nih? Masih oke atau ngantuk? Nah, cuma oke. Mau dikasih contoh lagi atau udahan? Kalau udahan, kakak langsung move ke kovalen. Bisakah aku move ke kovalen sekarang? Atau ya udah, karena kalian nggak langsung jawab, aku langsung kasih kalian ini ya, yang lain ya. Oke, misalnya aku minta kalian tentukan untuk AL. Kalau AL itu nomor 13. Gimana kalau AL gabung sama O? Biarin aja. Oh kan udah ada ya konfigurasinya. Nah, ayo. Senyawanya apa? Ada nggak kira-kira yang udah langsung jawab ini apa? Ya, Al2O Kak. Al2O. Yakin? Itu dari siapa tuh tadi? Albert ya yang ngomong. Iya Kak. Oke. Ada yang lain nggak? Ada yang lain yang mau ngasih ininya? Ngasih apa namanya pendapatnya? Kayaknya bukan Li2O deh Kak gitu. Boleh ya? Ada lagi nggak? Oke, mari kita bahas One of the Truth. Kalau si Albert menang, nanti aku kasih hadiah. Hadiah apa ya? Terus tiba-tiba, jangan-jangan karena aku salah nih, Kak. Gitu. Oke, nih ya. Konfigurasi dulu. Kalau AL. AL ini berarti konfigurasinya berapa, teman-teman? Dua.
Ya, kayaknya aku harus ambil deh nyebutin nama kalian. 283. Dua, hai 83. Reka, 283. Terus kalau O udah Oh jelas nih itu ya, 26. 26. 26. Betul. Nah, kalau si AL ini kalau mau stabil, ngapain? Kalau dia mau stabil, meniru Lepas gerakannya. 3 kak. Oke, betul. Lepas 3 elektron. Kalau si oksigen, Lepas tuh. Terima 2. oke. Nggak mungkin ya ada ikatan guys kalau sama-sama melepas. Sama kayak kalian kan, kalau dua-duanya memilih untuk saling melepas, nggak akan ada yang namanya ikatan itu kan? Ya nggak? Oke, cek sekarang. Elektron terlibatnya mereka sama nggak? Sama nggak elektron yang terlibatnya? Satu Dapat. melibatkan 3, satu lagi melibatkan 2. Beda kak. Beda. Harus kita samain. Baik. Harus samain. Berarti gimana L nih caranya? 2. Ini kali 2, yang ini kali Kali 2. kali Kali 3. 3. Kali Benar. 3. Berarti Kali nanti 3. senyawanya akan jadi AL2O3. betul. Nah, Albert kamu belum beruntung, nggak apa-apa. Tapi kamu udah mencoba menyuarakan pendapatmu. Oke, nyambung teman-teman. So far so good. So far nyambung. Oh, nyambung nggak? Oke, kalau nyambung aku bisa move ke kovalen. Kita lanjutin. Lanjut. Nah, Lanjut, oke, Kak. lanjut. Kovalen. Nah, kovalen itu ini terbentuk antara nih mentionnya non-logam sama non-logam. Jadi pasti antara golongan 4 sama golongan sampai ke golongan 7 ya. Antara mereka tuh boleh golongan 4 dengan golongan 4 bisa aja, golongan 4 dengan golongan 5 itu bisa aja gitu. Yang pasti nggak akan ada di sana unsur golongan 1, 2, dan 3. Nah, oke. Jadi kalau kita udah lihat tadi ya, golongan yang logam itu selalu menerima elektron kalau mau stabil. Artinya dua-duanya sebenarnya sama-sama butuh elektron. Nah, dengan bahasa yang tadinya mereka sama-sama butuh, maka mereka akan kasarnya itu kayak saling minjemin tapi nggak saling ngelepasin. Kayak, oke aku masih butuh, aku bakalan kasih kamu untuk makai, tapi aku juga sambil makai, kamu juga kasih ke aku. Kasarnya kayak gitu. Oke? Nah, aku langsung ngambil contoh. Di sini udah ada sebenarnya CH4, NH3 gitu. Oke, aku pilih yang CH4 dulu ya. C itu nomor 6. Berarti kalau konfigurasi 24, ya kan? Kalau hidrogen itu nomor atonya berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak hidrogen nomor berapa? Hidrogen Nomor nomor? 1. Nomor 1. Oke, berarti kalau konfigurasinya satu doang ya. Ini doang ya. Simpel ya. Alright, dan kalau mau stabil si C mau ngapain? Berarti kalau mau stabil tadi pilihannya bisa melepas atau bisa menerima neutron. Nah, si C ini ngapain? Melepas kali ya. Melepas. Melepas atau Melepas. menerima? Melepas. Melepas. Tadi kakak udah mention ya, yang meniru si hal ini tuh nomor 1 sampai nomor 5 doang. Ya kan? Yang meniru duplet itu dia cuma nomor 1 sama nomor 5 doang nomor atomnya. Nomor 6, udah nomor 6. Terus tadi Ini aku juga menerima mention, kak. Menerima iya 4. akan menerima. Jadi golongan 4A itu dia bisa melepas 4 atau menerima 4. Tapi dia akan memilih menerima. Kecenderungannya menerima. Nah, jadi ini juga akan menerima 4 atau butuh 4 elektron. Si hidrogen, kalau dia lepas dia nggak punya apa-apa dong. Nah, dia akan meniru si helium juga akan menerima 1 elektron. Nah, dua-duanya sama-sama menerima kan? Ya nggak? Nah, maka ini nanti akan penggunaan elektron bersama biasanya. Kak, si C yang apa? Dia kalau ini yang sering digambarin teman-teman. Ini C itu kan punya 4 elektron ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, terus kalau misalnya hidrogen kan cuma punya satu ya. Satu. Nah, dia nggak cukup tapi. Jadi biar harus sama. Tapi elektron terlibatnya ini harus kali 4 juga. Makanya ini dulu kayak gitu. Oke? Jadi ikatannya mereka ya udah kayak gini nih. Biasanya penggunaan elektron bersama itu dia.
Tahu kalau misalnya kita jabarin lagi, dia seperti kita ini satu, ini dua, tiga, ini hidrogen yang keempat. Nah, si C-nya juga ini udah oktet. Nah, dipakai juga yang jangan pakai warna biru. Nah, pakai warna pink kali ya. Oh, ungu aja dah. Nah, berarti dia akan dari sini. Jadi mereka kan saling minjemin, tapi saling menggunakan lah mereka. Gitu ya. Oke, teman-teman. Nyambung nggak kira-kira? Jadi kamu mention dari kata menerima. Kalau dua-duanya sama-sama menerima, pasti dia adalah ikatan kovalen. Atau kalau Saling kamu udah saling ngasih, saling membutuhkan. saling menerima atau saling membutuhkan. Atau kalau kamu udah agak hafal dari unsur, dua-duanya berasal dari antara golongan 4 sampai 7 pasti udah ikatan kovalen. Eh, karena ini mentionnya non logam sama non logam. Non logam itu kan tadi kan aku mention ya, itu antara golongan 4 sampai golongan 7. Itu teman-teman. Oke? Oke, aku ambil contoh yang lain, yang CO2, biar sekalian uh, terlihat gambarnya ya, karena dia ini kata tunggal. Kata tunggal itu lihat dari yang ini. Yang ini aku nggak usah yang aku kan itu cuma sekali gini. Nah itu ada ikatan tunggal. Nah next aku contoh yang kedua. Jadi contoh yang pertama ini contoh yang kedua. Ada si CO ya, CO2. C itu udah jelas di atas dia nomor 6, berarti 24. Kalau mau stabil dia akan menerima berapa teman-teman? 4 elektron. Terus kalau oksigen tadi nomor, ada yang ingat gak oksigen nomor berapa? Nomor D 8. 8, betul. Berarti 26. Kalau mau stabil ngapain berarti? Cukup menerima 2 elektron. Oke, ini kan nggak sama ya dalam terlibatnya mereka. Maka tinggal dikali. Biar sama-sama 4 ya berarti ya. Berarti si O yang harus dikali 2. Si O itu harus ada 2 untuk memenuhi kebutuhannya si C. Gitu. Nah, maka gambarnya kayak gini nih teman-teman. Berarti C ini... sini aja ya. C terus ke O ya. Berarti dia C ini kan punya 4 elektron ya di kulit terluarnya. Nah, 4. Terus ada oksigen. Oksigen punya masing-masing punya 6 ya. Faktor koneksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oksigennya satu lagi juga punya 6. 2, 4, 6. Oke? Nah, karena tadi si C itu butuh um, 4, maka dia akan ngambil nih dari sini 1, 2, 3, 4 gitu. Itu ikatannya mereka. Maka ini si oksigen yang ini tuh udah stabil. Kalau kamu hitung totalnya itu jadi 8 elektron punyanya si O. Si C juga jadi 8 juga. Ya, bentar ya, aku hitung lagi. Bentar, satu. Ini deh bentuknya. Nih, si O-nya kita hitung ya. Ini satu, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya dia punya eh, eh. Jadinya dia punya 8 elektron. Gitu. Nah, si C yang ini pun jadinya karena kan tadi punya bersama ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, ikatannya tadi bisa digambarin dengan tadi dia rangkap dua makanya bahasanya karena dia C rangkap dua dengan O. Aman, guys? Ini yang Kak, kayak kalau disambungin satu doang, itu nanti gambarnya kayak gimana, Kak? Maksudnya kayak kesimpulannya kayak gimana? maksudnya kalau disambungin satu, siapa nih yang satu? Itu kan yang CH4 contohnya. Mm-mm. Itu kan Oh, eh, satu doang kan. Itu jadi oh, garisnya satu aja, Kak. oh ya udah sama kayak gini. Sorry, kurang kurang space. Maksud kamu gambarinnya kan, kayak struktur lebihnya kan? Kayak dia boleh kayak gini. Jadi kayak ignore aja sih elektronnya, gitu. Oke? Jadi Oke, semua Kak. ikatannya dia ikatan tunggal. Terjawab, Albert? Oke, Kak. Oke, lanjut ya, berarti ya. Yang rangkap 3. Kalau nggak salah yang koordinasi aku lampirin karena, oh, ya ampun, ternyata ke skip.
Sorry yang ya sayang banget. Padahal aku udah download gambarnya, tapi kok bisa aku kelupaan masukin ya yang koordinasi. Karena dia gambarnya lebih ribet, jadi kayak mending aku langsung iniin daripada gambarnya lebih lama gitu, pas buat bahannya. Oke, yang sekarang yang ini rangkap tiga ya artinya ini ya. Ini N2. Nah, nitrogen itu nomor satunya 7. Oke, jadi nomor 7 N. Berarti kalau mau stabil kan dia ngapain nih? Kalau konfigurasi 25. Kalau mau stabil butuh ngapain? Apa yang bisa lakukan? Berarti kalau kalau konfigurasinya 25 teman-teman, berarti dia akan ngapain nih? Si si nitrogen ini. Menerima, menerima, Apa? menerima. Yes, dia akan menerima atau jangan deh dari tadi aku pakai terima jadi aku bakal pakai terima lagi ya bahasanya. Terima berapa? 3 elektron kan? Benar ya? Biar dia jadi 8 kan? Nah, berarti ini 7N, dia gabung lagi sama si N, gitu loh. Yang sama kondisinya. Maka N yang pertama kan punya 5 elektron ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, si N yang kedua juga sama elektron valensnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka nanti ini akan berkaitan nih teman-teman. Gitu. Oke? Jadi kalau misalnya digambarin gitu ya, dia kayak, jangan warna biru. Hmm, gini. Ya, gini juga. Tahu kalau lebih detailnya, lebih sederhananya, ya berarti dibuat yang kayak N, rangkap 3 dengan N, gitu. Oke, got it? Oke nggak? Oke, ada yang mau nanya dulu sampai sini? Ada yang mau nanya, tah? Aman? Aman Kak. Oke, next ya. Aku langsung ke yang ini aja. Kalau ikatan ion itu biasanya bisa mengantarkan listrik. Jadi yang tenaga listrik itu adalah ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu ada yang polar, ada yang non polar. Polar itu bisa mengantarkan listrik, yang non polar itu nggak bisa ngantarin listrik. Oke? Nah itu bisa ada 3 cara untuk menentukan apakah dia polar atau enggak. Yang pertama itu dari selisih keelektronikatifannya. Jadi biasanya ada data. Misalnya datanya unsur A keelektronegatifan 3, unsur B keelektronegatifan 1 gitu. Karena besar selisihnya, maka biasanya dia polar gitu. Oke? Makanya sih biasanya selisih keelektronegatifan. Yang kedua, ada pasangan elektron bebas tapi di atom pusat. Itu adalah polar. Kalau nggak ada, berarti dia non polar. Terus dari bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya biasanya asimetris, kalau yang non polar itu simetris. Nanti kita lihat lebih banyak di soal aja ya. Oke? Atau kita lagi yang soal dulu aja kali ya, baru nanti aku masuk ke bentuk molekul juga. Karena emang lumayan tricky ya di bentuk molekul lagi. Harus bisa di ikatan kimia dulu biar kita enak ngomongin bentuk molekul. Oke? Maka masuk ke yang ini dulu, latihan soal dulu. Yang pertama nih. Oke, ada yang bisa langsung jawab nomor satu enggak? Oh, hai Reka. Halo. Halo Kak. Oke, kamu agak telat aja nih, Adik. Iya Kak. Oke. Tapi masih ini ya, masih ngerti nggak? Atau ada yang kamu tanya nggak? Takutnya kamu ada yang bingung karena kamu baru join. Nah, insya Allah bisa sih Kak. Oke. Oke, yang nomor satu. Ada yang mau coba? Albert, mau coba baca? Kalau mau coba langsung jawab juga nggak apa-apa. Ya, Bet? Nomor satu ya Kak. Mm-mm. Unsur X dan Y memiliki nomor atom masing-masing 8 dan 6. Maka rumus dan jenis ikatan jika kedua unsur tersebut membentuk senyawa adalah Oke. Berarti apa nih yang kita lakukan? Kamu nemu nggak jawabannya kira-kira yang mana? 8 sama 6.
Berarti konfigurasinya 2 6. Kalau 6. yang 6 berarti 2 4 ya. Nah, kalau yang ini berarti kalau mau stabil ngapain? Apa yang akan dilakukan biar dia stabil? Terima 2 Kak. Oke, good job. Ini akan terima 2 elektron. Terus yang Y ini akan ngapain kalau dia mau stabil? Eh, akan menerima 4. Ya, terima 4. Oke, sama-sama terima. Ini elektron terlibatnya udah sama belum? Elektron terlibatnya udah sama belum? Beda Kak. Beda. Berarti ini harus biar bisa main. Caranya gimana? Yang di atas kali 4, yang di bawah kali 2. Kalau yang Nah, paling sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau yang di atas kali 4, yang di bawah kali 2. Kalikan kebalikan boleh. Tapi 4 sama 2 kan sama-sama bisa dibagi ya. Ini 2 aja, ini 1. Ya kan? Jadi ini aja langsung kali 2, ini kali 1. kali 1. Oke? Jadi kita pilih yang paling sederhananya. Oke, berarti dia akan jadi senyawa yang X-nya harus 2. Berarti X 2. Y. Itu cara cepatnya ya, guys. Berarti dia akan terbentuk X2Y karena bahasanya ini dua-duanya saling terima. Maka dia adalah ikatan kovalen. Oke, X2Y ikatan kovalen. Berarti jawabannya cantik. Bisa teman-teman? Atau bingung? Lanjut, oke. Oke, Danendra, oke. Rifki gimana, Rifki? Aman? Oke, Natsma juga oke, Rifki oke. Oke, nomor 2. Let's go. Aku mau ke Natsma deh. Yuk, Natsma, nomor 2. Yuk, halo. Natsma, Natsma kamu bisa open open mikrofon deh. Halo. Oke, kalau nggak Rifki dulu. Ya, Rifki. Hai guys, kakak agak worry kalian ngantuk. Gimana ya Kak caranya? Gue baca dulu aja kalau nggak. Itu di totalin elektronnya ya Kak. Boleh, atau kalau nggak lihat langsung dari kulit terluar. Sebenarnya kalau konfigurasi kulit nggak salah ya. Langsungnya dari sini. Dia berarti kalau tahun terluarnya berapa nih? Kulit itu ingat kemarin guys, langsung dari ini kan. Dia menyatakan kulit ketiga toh, ya kan? Nah, elektronnya berapa totalnya di kulit ketiga ini? Ada 2 di subkulit S, ada 1 di subkulit P. Maka dia jadi 2 tambah 1 berarti 3 ya. Berarti kalau kita lihat nih, kalau misalnya kamu mau pelan, dia 83 sebenarnya konfigurasinya. Oke? Maka kalau dia membentuk ikatan ion, nah kalau dia 283 konfigurasinya, maka kalau mau stabil dia ngapain? Melepas Yes, dia akan melepas berapa? 3 elektron. Yes, dia melepas 3 elektron. Kalau dia udah melepas, pasti dia mau ngapain guys kalau membentuk ikatan ion? Dia nyari siapa? Apakah nyari yang melepas lagi atau nyari yang gimana? Memberi. Oh, melepas itu sama aja dia yang memberi. Jadi nanti di pembentukan ikatan mereka dia yang beri gitu loh. Dia ngelepasin 3, dia kontribusi 3 lah kasarnya gitu. Nah, berarti dia akan cari yang bisa menerima dulu. Menerima. Mm-mm. Nah, kita cek dari yang option A. Kalau option A gimana nih? Berarti kalau dia konfigurasinya cuma nggak bisa. Dia konfigurasi 1 nih. Berarti kalau mau stabil ngapain? Menerima 1 Kak. Maka iya, ini sebenarnya agak tricky ya guys. Ini bisa nih Kak gitu. Ah, kok jadi agak lihat nih kan kok sorry what is it? Menerima 1. Kalau yang B berarti dia konfigurasinya 2
2. Berarti ini ngapain kalau mau stabil? Melepas 2. Melepas 2. Oke, melepas 2. Kalau yang C, ini 2, 8, Menerima 1, Kak. 7. Oke, berlangsung notis karena ini lumayan sering jadi contoh ya. Dia akan menerima 1. Yang D, 2881. 2881. Berarti dia kalau mau stabil ngapain? Melepas 1. Melepas 1. Melepas 1 elektron. Kalau 20, berarti 2882. Kalau mau stabil ngapain? Melepas Melepas 2, Melepas Kak. 2. 2 elektron. Oke. Yang bahasanya melepas nggak mungkin terjadi yang namanya ikatan. Dua-duanya saling melepas. Oke, jadi nggak bisa ya. Yang B, D, E langsung skip. Nah, sebenarnya A sama C ini lumayan tricky. Dua-duanya bisa. Cuman kalau misalnya harus memilih, akan lebih cepat dia terbentuk sama yang C. Karena kalau kalian perhatikan ya, hidrogen itu agak spesial. Coba hidrogen, kalau kalian belajar juga asam basa kan belajar ya. Dia kan hidrogen itu H+ toh. Atau kalau di tabel unsur beberapa tabel unsur itu buat H itu di atasnya Li loh gitu. Harusnya kalau dia menerima H min dong gitu. Ya kan? Tapi emang dia ada kespesialannya. Meskipun dia menerima 1 elektron, cenderungnya menerima. Nah, tapi kalau ionnya dia biasanya H+ gitu. Oke? Jadi yang akan lebih cepat itu adalah dia sebenarnya akan ke yang C. Menerima 1 elektron. Oke? Jadi si H ini bisa melepas 1 juga sebenarnya kalau gabung misalnya sama si Cl. Itu deh. Oke, jadi dia bakal aman, yang paling aman itu yang C. Kak, tapi aku masih bingung. Itu kan di soalnya ketahuinya melepas 3. Tapi Hmm. yang C kan melepas 1, Kak. It's okay tuh. Menerima dong. Oh Ya, iya, menerima menerima. 1, sorry. Kan yang di mention adalah membentuk ikatan ion. Membentuk ikatan itu berarti ikatan yang lepas terima toh. Jadi yang di mention adalah lepas terimanya. Harus ikatan yang lepas terima. Oke? Ini sebenarnya soalnya yang agak gampang. Harusnya tadinya ini yang menerima nih lebih enak nih. Nah, kalau kita konfigurasiin tadi kan 283 toh. Ya, it's okay kalau dia gabung sama 287. Nanti senyawanya apa, teman-teman? Kalau melepas 3 sama sama menerima 1. Berarti nanti senyawanya jadi apa? Senyawanya apa? Apa positif yang apa sih? Kalau melepas 3, ini lepas 3 kan tadi ya. Ini terima 1. Senyawanya apa? Berarti tinggal kali 3 toh. Yang ini kali 3, yang ini kali 1 aja. Berarti dia jadi, let's say, aku contohin ini adalah X ya. Yang ini tadi itu adalah C ya. Yang ini C. Maka dia akan jadi XC3. X C3. Oke, udah gitu dong. Tapi kebetulan di soal ini nggak ditanya sebenarnya senyawanya apa. Yang penting kita tentuin yang mana ikatannya ikatan ion gitu. Nah, dan ini paling gampang. Karena kalau sama-sama lepas itu nggak ada ikatan, bukan kovalen juga gitu. Oke? Tapi yang bisa bentuk ya harus sama yang nerima. Yang bisa nerima itu cuma A sama C, tapi akan lebih baik ketika kita pilih yang C. Karena A ini agak, yang nomor 1 ini, kalau nomor atomis 1 dia agak spesial emang. Gitu. Oke? Nggak ada unsur yang lain yang kayak si hidrogen soalnya. Dia membentuk plus, tapi sebenarnya dia menerima gitu. Oke teman-teman, nyambung? Oke. Udah ada yang kasih reaction nih. Kayak jadi ingat ya tadi ya, kalau mau stabil, unsur itu kenapa berikatan? Karena mau stabil. Gitu, gitu ya. Yang stabil itu biasanya ada antara dua, yaitu kalau nggak ion, kovalen. Ion itu serah terima, kovalen itu apa namanya, penggunaan elektron bersama. Gitu. Oke, next nomor 4. Kok langsung nomor 4? Astaga, ke skip but it's okay. Ini ada sampai 20 soal. Ini yang harusnya nomor 3 ya.
Senyawa berikut yang tidak melebihi kaidah oktet pada elektronnya adalah nggak melebihi kaidah oktet. Nggak boleh lebih berarti ya. Oke, ada yang kira-kira udah tahu jawabannya nggak? Kayaknya yang ini deh, Kak. B kayak B ya. B, yakin nih? Karena ada ya kaidah oktet berkembang, yaitu ketika si atom pusatnya itu harusnya kan cukup punya 8 ya. Tapi DNA dia bisa jadi punya lebih dari 8 dan itu dianggap oktet. Itu adalah kespesialan sama kayak di hukum Mendel kan ada pengecualian kan. Nah, di sini juga ada sebenarnya gitu. Oke. Nah, jadi untuk yang ini karena jawabannya kalian bilang B, mari kicop ya. Kenapa kalian mentionnya itu yang B? Yang tidak memenuhi, tidak melebihi kaidah oktet ya. Kalau xenon, yang xenon aja udah punya, udah golongan 8 ya. Dia sebenarnya ini itu nggak ada bentuk alaminya ya, karena dia cenderung nggak mau berikatan. Tapi kalau dipaksa, kondisinya dipaksa ya, ya bisa menghasilkan xenon F2 ini. Ya, oke. Ini aja konfigurasinya udah golongan 8A ya. Berarti kalau konfigurasi, kakak minta konfigurasi. Gimana nih konfigurasinya guys? Berarti dia punya konfigurasinya berarti bisa dengan kripton paling dekat ya. Terus lanjut ke 4D10, terus ke 5S2, terus ke 5P6. Nah, artinya dia punya 8 elektron valensi. Atau balik lagi kakak bilang, kalau kalian udah ingat dia golongan berapa, ya udah kalian udah tahu golongan elektron valensinya berapa. Karena elektron valensi itu menyatakan golongan gitu. Oke, ini golongan 8 kan. Nah, ini aja udah punya 8. Kalau dia ditambah lagi, dia berkaitan sama F. F itu kan golongan 7. Jadi kalau misalnya dia mau mau berikatan terus kayak gini kan. Karena F itu menerima. Nah, ini aja dari awal udah punya 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tambah lagi katanya 2. Maka kalau cara cepatnya ini kan tinggal 8 dan referensinya tambah dia pakai si ini lagi yang dari si F yang ini ada 2 karena masing-masing si F kontribusi 1 berarti tinggal 8 tambah 2 berarti 10. Ini udah lebih karena kayak waktu itu adalah harus punya 8 elektron valensi ya. Oke. Nah, yang A berarti udah pasti eh, memenuhi atau melebihi, sorry. Jadi bukan jawaban karena yang ditanya adalah tidak. Yang B, S itu kan golongan 6. Jadi elektron valensinya 6. Dia tambah sama oh, F itu tadi bisa masing-masing kontribusi 1. Berarti karena ada 2 F-nya jadi tinggal tambah 2 berarti 8. Ini pas banget gitu ya. Kayak kalau P, P itu golongan 5. Tinggal dia berkaitan sama Cl tuh ada 5. Nah, berarti dia akan jadi tambah 5 berarti 10. Kalau S tadi ini berarti 6 tambah F itu tuh kan tadi 1 ya. Berarti masing-masing kontribusi 1 dan ada 4 F-nya berarti tinggal 4. 6 tambah 4 udah 10 juga. Yang I itu golongan 7 teman-teman. Nah ditambah lagi dia sama Cl yang 7 maka dia pasti udah 14 gitu. Oke? Got it? Atau kalau bingung ini cara cepatnya doang ya. Jadi tahu dari elektron valensi sama elektron yang terlibat dari si partnernya gitu. Jadi elektron valensi atom pusat. Kalau mau bingung atau kayak request digambarin salah satu untuk mewakili nggak apa-apa juga. Elektron dari partner ya, pokoknya. Oke? Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang request nggak Kak? Tolong digambarin dong satu gitu. Atau dua, atau semua gambarin. Itu boleh. Kak, kalau misalkan yang PC5 itu Kak, itu P itu kan 5 kan Kak. Mm-mm. Terus cara cepatnya Kakak itu dari CL5. CL5 tuh berarti ditambah 5 Kak maksudnya. Betul, karena kan Cl itu kalau mau stabil dia melibatkan satu elektron toh. Jadi kalau kita gambarin eh, Cl kan udah lumayan sering juga ya teman-teman di kita konfigurasiin jadi harusnya udah aman. Tapi kalau bingung pun wajar karena dulu aku di posisi kalian juga aku rasa kan lebih baik daripada aku dulu.
3, 4, 5. Gini kan? Kalau P ya, P itu nomor 15 teman-teman. Kalian boleh cek juga tabel periode kalian. Nah, terus dia mau gabung sama CL. CL itu kan masing cuman butuh satu ya, karena dia punya 7 referensi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama yang ini juga gitu. Di CL yang ini. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juga CL yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, satu lagi ada beberapa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, CL di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka dia akan jadi nih kayak gini kan? Nah, sini, sini. Nah, jadinya totalnya si elektronnya si P jadi berapa? Yang tadinya dia udah punya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus berikatan lagi sama masing-masing dari CL1. Jadinya dia 10 gitu. Nah, tadi balik lagi ya. Ini aku ambil karena untuk menyingkat aja. Kebetulan yang isinya ini semua adalah golongan 7A. Gitu sih. F, CL, BRI. Itu golongan 7A. Jadi ini kalau misalnya kamu agak bingung, Kak, kalau misalnya dia eh, kayak si C deh, C O kan tadi kan ada CO ya, CO2 karena dari gambarnya aku langsung dari gambar aja ya kali ya. CO2. Nah ini nih, apakah C ini memenuhi kode oktet? Ada yang bisa jawab gak? Awalnya C itu kan, andaikan dari sini ya, C itu kan awalnya berarti elektron valensinya dia awalnya ada 4, ya kan? Terus tambah dari O. O itu kan akan kontribusi dua. O itu selalu melibatkan dua elektron tiap dia mau berikatan lah. Atau dia mau stabil. Maka dan ada dua O juga yang terlibat. Maka dia jadinya gini 2 kali 2. Jadi dia awalnya elektron valensnya dia 4 ditambah ada dua O. Berarti 2 kali 2 berarti langsung 4. 4 tambah 4 totalnya dia 8. Nah, jadi kalau kita misalnya butuh yang lagi, ini benar dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia memenuhi cairan oktat gitu. Nah, berarti kalau di sini biar kalian nggak bingung, aku coba lebih detailin lagi. Berarti ini harusnya bisa dari 2 dan elektron terlibatnya si F itu selalu 1. Oh, nah kalau 5 ini kan elektron terlibatnya dia selalu 1 juga. Si 4 ini juga selalu si F itu juga selalu 1, si CL juga selalu 1. Oke, terjawab, Albert? Oke kak, berarti kalau PC5 kan berarti melebihi kak. Iya, melebihi. Jadi Itu sampai 10. berarti namanya super octet ya kak. Benar. Itu ya, yang nggak melebihi yang ditanyakan ya. Berarti sih BCSF juga gitu. Oke, Paman Kris, ada yang mau ditanya kira-kira? Ada yang mau ditanya, Kak? Kalau mau nanya boleh juga. Sekalian di kalau next. Ada yang mau nanya? Cukup. Is it okay, guys? Kasih emot dulu dong kalau oke. Karena masih panjang nih, bentuk mulutku masih ada. Emang lumayan tricky ya kalau ikatan kimia ya, guys. Oke, lanjut ya. Berarti kita boleh lanjut. Sabian masih oke, Sabian? Masih oke. Masih oke, jangan pusing dulu ya. Oke, yang nomor 5. Senyawa berikut yang punya ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi ikatan kovalen koordinasi ini sebenarnya adalah ikatan yang ada satu unsur itu dia nggak kontribusi, tapi dia nerima dari unsur yang lain. Nerima apa? Ngomongin elektron pastinya ya. Oke, jadi dia nggak kontribusi sama sekali, tapi dia terima gitu. Dan yang atom lain ini nggak keberatan, kasarnya dia nggak keberatan karena dia udah cukup gitu. Jadi nggak apa-apa aku pinjamin kamu nggak usah pinjamin aku udah cukup kok gitu. Sampainya kayak gitu ya gitu. Aku udah kayak berasa percakapan sama sesama unsur nih. Oke, jadi NaOH. Ini agak lumayan tricky nih. Na sama OH, apakah dia punya ikatan kovalen koordinasi? Maka yang jadi atom pusatnya di sini siapa kira-kira? Atom pusat itu biasanya yang ini ya, yang di tengah biasanya atau yang
cuma satu. Nah, kalau Na sama OH, kan dia kalau misalnya kita gambarin Na, terus ada, kalau ke OH, Na sama OH ini lumayan agak tricky teman-teman. Karena O sama H itu yang berikatan ya. Jadi dia O, H. Berarti ini ikatan ion soalnya, sorry. Jadi nggak usah digambarin deh. Ini ikatan ion. Karena ini kan melepas ya, Na plus ditambah OH min. Nah, maka dia akan jadi NaOH kan. Nah, jadi ini dari awal udah tereliminasi karena dia bukan ikatan kovalen. Na itu masih gitu. Oke. Na itu melepas, OH itu yang menerima. Karena awalnya kalau O sama H gabung kan, O itu kan cuma punya empat ya, satu dua tiga, tiga kebanyakan. Berarti tiga empat gini ya. Nah dia gabung sama si H yang cuma butuh yang ada satu. Nah itu kan cuma melibatkan satu toh. Nah dia masih kekurangan makanya O H-min. Nah si Na ini yang kasih ke mereka satunya lagi gitu. Biar lengkap. Oke? Jadi kalau si makanya dia ini doang. Padahal O itu butuh dua. Jadi belum mereka tuh belum belum oktet lah kasarnya. Makanya dia masih bahasanya O H-min gitu. Masih kekurangan artinya. Oke? Jadi yang A langsung eliminasi, yang B NaCl. NaCl juga ini ikatan ini juga kok, ikatan ion juga. Gak mungkin kan satu melepas satu menerima. Kalau misalnya kamu gambarin Na berarti kan kayak satu nih si Cl. Tapi balik lagi ya dari awal dia udah dari dasarnya dia udah salah ya. Dua, empat, enam. Cl itu nomor 17. Jadi kecil referensi satu dua tiga empat lima enam tujuh. Nah dia kan kayak gini. Dia ngasih ini ke sini. Jadi bentuknya tuh nggak kayak gini, nggak boleh digambarin kayak gitu, karena dia ngelepasin. Teh, KCl juga ini nggak bisa juga, jadi langsung skip. HF, HF itu sebenarnya salah satu ciri khas negara kovalen koordinasi itu adalah agak ribet gitu senyawanya. Biasanya dia senyawanya lebih dari dua unsur terbentuknya. Nah, ini sih langsung terjawab dia adalah yang E. Tapi kalau misalnya mau detail, aku gambarin yang E ya, biar lebih kelihatan aja. Maka dia misalnya O-nya ada tiga, bentar, ada N. Nah, N nih yang harusnya jadi kayak atom pusatnya mereka, ke N. N itu kan nomor 7 ya, berarti elektron valensinya 7N, berarti 2 di 5. Jadi elektron valensinya dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti akan gabung sama si O. Si O itu punya 1, 2, 3, punya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si O juga kan ada 3 ya nanti ya. Berarti ini 1, 2, ini si O-nya, 3, 4, 5, 6. Nah, si O juga di sini satu lagi nih. Nah, jangan sini. Karena aku gambarin di sini ke bawah ya ini. Berarti sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus si H-nya, ini nanti yang akan gabung. H aku buat warna pinky deh. Warna ungu apa. Berarti hanya, misalnya hanya satu juga. Oke, nah ini nanti katanya mereka bakalan seperti ini teman-teman. Ini gabung sama ini gabung. Nah ini juga, ini ada kata rangkap dua, ini kata rangkap dua. Terus, sorry, ada nih satu kasih O-nya. Nah satu, kalau kamu baca nih ya, kalau kalau kamu lihat nih ya, ini kan dia udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia udah 8 elektron. Kalau untuk si N, jadi si N itu udah kayak ini, kayak ini. Ini kan? Dia di situ aja udah 8. Jadi dia nggak butuh yang ini lagi. Harusnya kan yang kayak gini ya. Ini berikat, tapi jadinya enggak. Si O bisa pakai. Jadi bentuknya si O ini pakai, tapi yang si N yang ini nggak ngambil. Nah maka yang ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Oke? Jadi dia nggak berikatan sama si yang, oke, yang ini aku pindahin aja biar nggak bingung. Yang warna biru yang ini, jadi dia nggak berikatan sebenarnya.
Cuman si N itu tetap ngasih ke si O yang di bawah gitu. Nah, ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ini adalah ikatan kovalen tunggal. Oke? Jadi ada satu tadi ya. Koordinasi itu berarti ada satu unsur itu yang cuma nerima. Dia nggak kontribusi gitu. Tapi diizinin sama unsur yang lain. Oke, aman guys? Is it okay? Is it okay? Berarti ikatan kovalen itu yang tidak berikatan dengan elektron Koordinasi, ingat. Mentionnya sampai koordinasi. koordinasi. Dia tidak nggak berikatan sebenarnya, dia cuma dipinjamin ke salah satu, yang satunya lagi nggak perlu minjam. Oke. Oh, oh. Nah, ini ada yang mau tanya sampai sini? Cukup? Cukup. Oke, yang next. Ini agak tricky juga nih. Udah tadi polar untuk yang nomor 6 ya. Polar itu bisa dilihat dari elektronegatifan selisihnya, terus bisa juga dari bentuk molekulnya. Kalau dia asimetris berarti dia polar, kalau simetris dia non polar. Terus bisa juga dari PEB. Nah, PEB itulah sebenarnya yang membuat bentuknya itu jadi simetris atau enggak simetris. Karena kalau misalnya ada elektron bebas, elektron sesama elektron kan saling tolak menolak kan, karena sejenis sama-sama negatif gitu. Jadi mereka kan berusaha saling menjauh. Gerakan yang saling menjauh inilah yang membuat dia jadi asimetris sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya antara PEB, dia punya PEB dengan bentuk molekulnya tidak simetris itu agak berkaitan. Karena itulah alasan kenapa dia asimetris. Oke, yang nomor 6 ya. Kombinasi yang mana dari nitrogen, oksigen, dan sulfur yang sifatnya polar. Oke, berarti sebenarnya dari sini tuh pilih yang bentuk molekulnya tuh asimetris, atau kalau enggak lihat atom pusatnya. Atom pusatnya yang mana yang punya elektron bebas. Kalau misalnya SO3, jadi tandain ya, jadi atom pusat. Sekarang sebenarnya kadang yang paling gampang, entah karena aku nggak terlalu suka menggambar, jadi kadang langsung dari teoritis. Yang atom pusat itu yang adanya cuma satu biasanya, di antara unsur yang lain yang lebih dari satu. Ya, S itu nomor 16. Berarti elektron valensinya dia, atau dia golongan 6 ya. 286 kan soalnya. Ya, 286. Nah, jadi elektron valensinya dia ada 6 ya. Dia berikatan sama si oksigen. Ya kan? Nah, dia 6. Nah, sekalian dia di rumus yang ini. Nah, ini nih. Ini bisa dari sini. Elektron valensi dikurang, ini sebenarnya elektron ikat ya. Elektron valensi atom pusat dikurang dengan jumlah atom yang terikat pada atom pusat dibagi 2. Nah, jadi kalau misalnya ada ini adalah pasang elektron bebasnya. Nah, kalau misalnya tadi si S, dia kan ada 6 elektron, berarti kan kalau mau carinya E sama dengan eh, PEB, atau di sini bahasanya EP ya, di sini ya, elektron valensi di sini. Yang elektron valensi dikurang elektron ikat di atom pusat dibagi dengan 2. Nah, berarti untuk yang ini kan valensinya yaitu EP, aku tulis lagi, kurang X per 2. Nah, elektron posisinya kan 6. Terus kalau dia atom yang terikat sama si 3, berapa tuh? Berarti berarti elektron yang terikat pada si 3, pada si S. Berarti 3, ada 3 si apa namanya? Ada 3 oksigen yang mana masing-masing itu kan ngasih 2 ya. Berarti elektron yang terikat, bukan atom yang terikat ya bahasanya. Coba nih. Nih, coba jumlah atom yang terikat pada atom pusat, tapi sebenarnya itu dikali dengan elektronnya ya. Oke, jadi dia bentar. Nah, berarti dia jadi 6 dikurang dengan 2 dikali 3 berarti bisa 6 per 2 berarti dia jadi 6. Bentar. Nah, berarti dia
nggak polar, SO3. Udah, kalau NO3 min. NO3 min itu bisa aja deh kita masukkan dengan kayak HNO3 gitu. Kalau NO2 plus ini agak ribet. Kalau SO3 min berarti ini H2SO3 misalnya. Terus SO4 ini juga bisa dengan H2SO4. Oh, yang ini udah paham nggak sih? Kira-kira masih bingung nggak sih? Kalau ada mau tanya, tanya dulu guys. Biar nggak kejauhan. Itu X-nya itu apa ya? X yang mana? Oh, X itu tadi elektron yang terikat pada atom pusat. Soalnya kayak gini emang agak tricky. Ini biasanya di soal-soal agak UTBK sih emang. Oke, aman nggak? Guys. NO3 min, NO2 plus. NO2 plus. Berarti dia... Hmm, oh, adanya HNO2 sih harusnya biasanya ya. Ini HNO2 aja guys. Sama H2SO3 sama H2SO4. Hai, Jadi gue kita langsung bisa gambarin. simpulin polar tuh apa sih? Polar itu punya elektron bebas di ini tadi ya. Nah, polar itu bisa punya elektron bebas di pusat, di atom pusat, beda. Bisa diidentifikasi dari situ. Kalau misalnya dia dikasih tahu data-data kayak yang tadi nomor atom bisa dari sini. Atau kalau misalnya dia dikasih tahunya adalah data elektronegatifan, kadang dia nggak disebutin unsurnya apa. Misalnya unsur X sama unsur Y gitu. Elektronegatifannya si X itu sampai 5, elektronegatifan si Y itu 2 gitu contohnya. Apakah itu mereka untuk senyawa kan? Apakah senyawanya itu polar gitu? Karena selisihnya jauh, berarti bisa jadi dia polar gitu. Oke? Kalau selisihnya dekat, dia biasanya non polar. Kovalen ya, harus kovalen. Udah, kalau ion udah pasti polar, bisa mengantar listrik. Terus kalau enggak bentuk molekulnya asimetris. Jadi kamu lihat dari bentuk molekulnya. Kalau dia nggak simetris, biasanya dia adalah polar. Kalau enggak ada pasangan elektron bebas di atom pusat. Gitu. Oke, aku back ke sini. Misal balik ke HNO3, langsung ya, notice aja siapa atom pusatnya. Aku munculin ya, si min itu aku munculin aja langsung dengan H. Biasanya itu adalah yang jumlah atomnya tadi satu. Di sini kan bisa H, bisa N. Tapi si H itu kan kecil ya, nomor atomnya kecil. Biasanya akan yang nomor atomnya lebih besar karena atomnya lebih besar juga. Jadi kalau misalnya kita gambarkan si N itu kan cuma satu gini kan. Ini inti atomnya. Kalau N itu kan dia 25 ya konfigurasinya. Berarti inti atom terus ada ini inti atom ya. Nah, ada dua gitu. Nah, biasanya itu si N yang akan jadi atom pusat. Nah, si N itu kan nomor atomnya dia, nomor atomnya si N itu tadi kan 7 ya, 7N. Maka konfigurasinya adalah 25. Oke? Konfigurasinya 25, maka elektron paling sini dia adalah 5. Maka dia langsung buat 5 dikurang ada berapa elektron yang terikat ke si N. Di sini dia terikat satu ke H, ya kan? Elektronnya itu akan kalau misalnya kamu gambarin kayak H, dia akan kayak gini N. Terus tapi dia ke O itu dia kayak gini masing-masing ke O ini. Oke? Jadi ke elektron terlibatnya dia kasih O itu sekaligus itu langsung dua. Oke, jadi kalau kamu lihat dari gambar ini nggak ada pasang elektron bebas nih di sini di N karena semua elektronnya dia udah kepakai gitu. Tapi kalau secara rumus kamu nggak pakai gambar, kamu langsung lihat oh di sini dia kalau ke H itu dia pakai satu, kalau ke O itu kan dia dua, O-nya ada dua elektron terlibatnya per dua gitu. Jadi berarti ini udah langsung. Oh, sorry, ini tadi tambah satu ya. Karena tadi dia terikat ke si eh, H1, maka dia langsung 5 dikurang 5 per 2 pasti 0. 5 dikurang 5 kan 0, dibagi 2 ya 0. Gitu. Nah, atau kamu lebih suka dari mana nih? Ya gambar dulu atau dari berhitung? Kalau kalian lebih suka mengerti dari yang gambar dulu, nggak apa-apa langsung digambarin. Jadi langsung lihat di atom pusatnya apakah ada elektron yang belum berpasangan itu waktunya. Oke, jadi kalau ada elektron yang belum berpasangan, biasanya dia adalah polar. Nah, tadi kan NO3 berarti dia nggak ada ya dari gambar ataupun dari perhitungan. Nih, nggak ada.
dia cuma punya 5 elektron, 5-limanya udah kepakai. Jadi dia nggak ada PEB, berarti ini juga langsung skip, ini juga skip tadi. Next yang C. Yang C itu HNO2, HNO2, eh sorry, ini tadi HNO3 ya. HNO3 sama HNO2. Oh, yang C ini berarti nih, sorry, sorry. Yang B, NOH, benar, HNO3, HNO3, bentar, 1, 2. Pokoknya kekurangan masing-masing dia masih min. Dia masih min berarti 1, 2. Oh, oke, berarti kalau yang ini HNO2, berarti di sini O-nya, N-nya di sini kan 3 ya. O-nya 3. Berarti 1, 2, 3. Terus berarti masing-masing dia ini malah akan kekurangan nih. Jadi dia di sini malah N plus dia. Maka dia ke sini dia bisa cuman ikatan rangkap 2. Nggak ada terong bebas juga di sini teman-teman. Nah dia di sini 1, di sini 1. Makanya ini akan butuh satu lagi eh apa namanya? Oh, ini omin juga. Jadi dia si O-nya masih kekurangan sebenarnya. Kekurangan elektron karena kan O itu biasanya butuh 2 kan. Nah, dia cuma masih dapat 1. Jadi di N itu pun udah nggak ada elektron, ini udah habis nih. Gitu. Gitu. Jadi udah habis semua elektron yang ada di si N. N itu cuma bisa melibatkan 5. Oke, kalau SO3 2 berarti ini S H2SO3 lah ya. Jadi dia S yang jadi atom pusatnya. Terus S itu 2, coba nomor berapa S guys? Nomor 16 ya. Berarti 2, 8, 6. Maka dia cuman punya 6 elektron valensi dan semuanya udah kepake belum? Dia H2SO3 berarti dia S-nya ada 3, 2, oh bentar, ke bawah deh, 2. Nah, O-nya di sini itu masih ini nih ya. Ini aja di kakak bisa. H H2 H2SO3 SO3 1, 2. Em, ini udah kalau aku terus kayak ini udah 4 deh. Yang ini H2SO4 ya. Yang SO42 min. SO42 min yang ini, yang E, ini yang E. Terus yang SO32 min, nah, ini yang saya. Kalau yang D berarti dia SO32 min. Berarti S-nya di sini berkaitan sama O, terus dia O-nya kayak gini. Berarti sini yang O min. Oke, apakah masih ada atom pusat, elektron di atom pusatnya? Apakah masih ada elektron? S itu harus punya 6 elektron valensi yang terikat dia masih 1, 2, 3, 4. Maka di sini masih ada elektron di atom pusat. Maka ini berarti polar karena tadi mentionnya adalah ada si elektron bebas ini. Oke, jadi berarti jawabannya yang D. Nyambung nggak? Atau kalian bingung? Kalau bingung aku gambarin dulu semua nih. Terlalu abstrak ya kalau nggak Abstrak kelihatan. ya kalau dari gambar Hmm, ya. iya. Eh, tapi eh mentionnya adalah tadi ada elektron bebas ya. Kalau yang kayak ini dia tuh udah habis nih. Kalau S kan harus punya 6 doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah habis nggak ada elektron bebas lagi di gambar di atom pusatnya itu. Berarti udah pasti non polar gitu. Kalau NO2, NO2, oh, balik ke NO2 plus, NO2 plus ya yang ini tadi ya. Nah ini aku hapus aja biar nggak bingung. NO2 plus itu berarti ada NO2 plus tadi yang apa nih? C ya. Oke, yang C ber bentar.
Wait. Oke, berarti dia NO2 plus, berarti dia N itu punya 5 elektron valensi. Maka dia di sini 2, pokoknya ada 2, 2. Nah, sebenarnya di sini ada 1 kalau kalian notice nih. Karena kan harusnya dia 5 ya, makanya dia plus di sini teman-teman. Nah, karena kalau kita ngomongin PEB itu pasangan elektron bebas. Jadi kalau cuma satu itu ganjil gitu. Jadi C itu nggak termasuk karena harus PEB, PEB, PEI, pasangan terbebas, pasangan ternikat gitu ya. Oke, jadi yang jomblo nggak dihitung di PEB. Terus kalau yang D, D itu tadi NO3 min, NO3 min. Hmm, NO3 min berarti NO3 min apa plus ini? Ini ya, coba ya. Berarti ini N itu lagi-lagi punya 5 elektron valensi. Terus dia gabung sama O. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Berarti dia cuman 1, 2. Ini nggak bisa NO3 min nih. Harusnya NO3 plus, guys. NO3 plus. Karena dia di sini jadi O-min, O-min. Karena nggak bisa cuman satu ya. Nah, di sini yang plus. Gitu. Nah, dia cuman 1 elektron doang kan yang masih sisa. Ini 1 udah kepakai, 2, 3, 4. Nah, yang sisanya ini nih, yang dia nanti jadi kayak dilepasnya gitu. Oke, jadi nggak ada PEB juga, nggak ada pesanan turun bebas. Nah, kalau yang D tadi yang ini nih, 2 turun bebasnya. Kalau SO3, kalau misalnya coba aku gambarin ya, SO3 berarti dia S, jadi yang A. S, S itu punya 6 elektron valensi sama ya tadi ya, yang ini nih. Ini ya, teman-teman. Ada 6 elektron valensinya, dia gabung ke 3 oksigen. Oksigen itu kalau mau stabil butuh 2 elektron dari yang tadi udah kita ini ya. Udah ingat ya, oksigen itu kalau mau stabil butuh 2 elektron. Nah, konfigurasinya kan dia 2, 6 ya. Jadi butuh 2 elektron biar oktet. Maka dia kalau ke O itu akan berikatannya ikatan angka 2. Kayak gini. Oke. Nah, jadi 6 gambar, 6 elektron pastinya dia udah habis. Nggak ada PEB. Ya udah dia non volatile seperti. Oke, nyambung teman-teman. Yang ini A, yang B yang mana tadi? Yang B, C, D, E. Oke, ada mau tanya kira-kira apa sih ini? Nggak usah yang itu nggak usah. Eh, apa saja deh, biar berapa? Kok nunjukinnya dari gambar aja. Oke, aman? Kira-kira? Jadi lihatnya dari PEB ya tadi ya. Ada nggak pasangan elektron bebas di atom pusat? Kalau nggak ada, berarti dia adalah non polar. Kalau ada, dia berarti polar. Ingat harus pasangan, karena kalau yang B sama yang C ada yang sisa 1. Tapi satu itu bukan pasangan. Makanya ditulis, aku tulisnya bentuknya plus. Karena dia sisa cuma 1. Jadi itu nanti akan berikatan dengan melepaskan si 1 elektron itu. Oke, aman? Oke, masih bingung? Udah lebih oke? Jadi lihat dah, tadi yang S ini nih. Masih ada elektron bebasnya. Gitu. Lanjut ya, berarti ya. Senyawa Sn memiliki orbital hibrida gitu. Oke, ini udah masuk ke bentuk molekul teman-teman. Oh, semoga nggak sempat ya. Oke, aku ngambil yang paling cepat aja ya, biar sempat. Ini bentuk molekul yang paling populer itu sebenarnya yang ini nih, AXE2 gitu. Tapi kalau hibridisasi juga nggak apa-apa. Ingat ada teori domain domain elektron. Nah, kalau kamu lihat di sini sebenarnya SP itu lihat aja langsung dari elektron yang terlibat. PEI-nya ada 2, berarti pasti S itu kan cuma bisa 1 doang ya. Tak ingat ya, kalau S itu kan kotaknya cuma 1 guys. Ini S. Kalau P itu kan bisa sampai 3 ya. Nah, berarti di sini 1 terlibat misalnya. Di sini cuma 1 yang terlibat, makanya dia SP. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 total PEI-nya, langsung lihat ini pasti adalah domainnya SP gitu. Karena ini 1 terlibat, ini 1. Jadi totalnya 2 gitu ya. Oke.
Nah, ini lumayan agak ngapal. Jadi kalau dia AX1 ini bisa nanti dari rumus yang ini nih. A itu atom pusat, yang M X ini adalah elektronikat, yang M itu berapa jumlah elektronikatnya, yang E itu adalah jumlah PeB-nya. Lagi-lagi PeB ya, pasangan elektron bebas. X ini pun sebenarnya pasangan elektronikat, gitu. Cuman kan kalau dia udah berikatan pasti udah jadi pasangan gitu ya. Oke. Nah, terus kalau hibridisasi yang kayak yang ini nih, ini totalnya kan ini satu, ini dua. Makanya dia totalnya domainnya tiga. Udah? Nah, ini juga gitu. Ini satu, ini dua. Jadi kalau misalnya domainnya tiga itu pasti SP2. Kalau domainnya empat itu pasti SP3. Kalau domainnya lima itu domainnya lima yang di sini nih, pasti SP3D karena yang berikutnya ke D gitu. Oke, jadi hibridisasi kayak gitu. Kalau yang enam berarti kan dari udah terlibat nih kotak pertamanya S, kotak ketiga-tiganya kotaknya si P. Berarti tinggal dua kotak lagi dari si D, makanya di SP3D2 gitu. Kalau melihat ini sama semua nih. Malah yang lebih detail itu adalah teori yang ini, teori yang A, AX, AX gini, gitu. Bukan teori hibridisasi. Nah ini sama-sama kalau kamu lihat. Hibridisasi selalu sama. Kalau domainnya dia 5 pasti SP3D, SP3D gitu. Kalau hibridisasinya 6, SP3D2. Di satu dari S, 3 dari P, 2 dari G, totalnya 6 gitu ya. Oke. Nah, ini eh kalau mau lihat yang misalnya aku langsung contohin BF2 ya. BE itu nomor berapa teman-teman? Boleh dicek nggak temperature-nya? BE itu nomor berapa? Let's go. PE ya, Mm-mm. empat, empat, Nomor 4. Kalau kita konfigurasi dua, dua. dua dua. Berarti kalau mau stabil dia lepas dua ya. Oke. Maka kalau dia mau stabil dia lepas dua, kalau si F itu ngapain? Nomor 9 juga. Nomor 9 ya. Berarti 2 7 ini akan melibatkan kalau mau stabil ini ngapain? Lepas dua. Yang ini terima satu ya. Ya enggak? Benar ya? Nah, telurnya harus ini kali dua. Kan? Makanya dia jadi BEF 2. Nah, kita lihat ya, pasangan atom pusatnya itu langsung aja A. Makanya dia selalu A. Nah, atom elektronikatnya ada berapa nih? Yang terikat elektronikat sama PeB. BE itu berarti kalau kita gambarnya kayak gini nih. BE kayaknya agak tricky nih BE. BE berarti dia kasih F kayak gini. Nah, berarti ada satu. Oke, berarti uh, oke, berarti dia ada berapa nih guys? Pasangan elektronikatnya harusnya ada ke ujung. SO. Tapi ini juga ikatan ini. Coba deh, yang satu ya, SO2 ya. S aja langsung S. Dia punya 6. Ke O. 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dari sini kan udah dapat sebenarnya PEI-nya dia berapa? Ada, ini satu domain, berarti dia ada 2. Terus PEB-nya ada satu. Nah, berarti domainnya ada 3 nih. Berarti dia makanya segitiga. Nih yang ini berarti kan segitiga sama sisi. Pernah belajar kayak gini nggak kalian guys? Saya Kak pernah. Pernah di kelas 11 juga. Ya, kelas 11. Aku bentuk molekul belum, Kak. Uh, Makanya ada susah nih. Yang lain gimana? Pada belajar gini nggak? Cuma satu doang yang belajar atau karena emang banyak materi yang banyak sekolah yang bentuk molekul ini udah nggak dijelasin. Semua pada belajar nggak? Enggak ya? Kayak kalau enggak nih, yang lebih sederhana ya, aku tunjukin yang CH4. Misal, C itu kan
punya 4 elektron valensi. Gabung sama si H nih. Nah, dari sini ini adalah yang disebut elektronikat itu yang kayak gini, teman-teman. Ini tadi. Berarti dia jadinya A. A itu langsung ditulis aja. Berarti elektronikatnya dia ada 4. Terus elektron bebasnya masih ada nggak elektron bebas di C? Karena C yang jadi atom pusat. Ada nggak? Gak ada, Kak. Nggak ada. Makanya dia AX4E0 ya. Karena E-nya 0 langsung dicoret aja. Makanya dia AX4 gitu. Nah, balik lagi kalau hibridisasi, kalau dia domainnya kan berarti totalnya ada 4 ya. Yaitu dilihat dari elektronikat. Kalau PEB-nya dia 0. Nah, maka dia jadi SP3 hibridisasinya yang kayak gini. Nah, bentuknya dia tuh selalu tertulis tetrahedral gitu. Oke, tetrahedral nih yang CH4. Nah, terus kalau misalnya trigonal piramida, aku langsung ambil contoh deh. NH3. Nah, berarti N itu kan nomor 7. Berarti elektron valensnya berapa kalau 7? Kalau nomor 7, elektron valensinya berapa, teman-teman? Ngaruh soalnya. Berapa elektron valensinya? Kalau 7, 7, 5 ya. 5. Oke, dia berikatan sama 3. Berarti 3H maksudnya. Satu, bentar. Gak apa deh, satu kayak gini, terus dua kayak gini. Oke, dia kayak gini. Nah, berarti masih ada nggak elektron bebasnya dia? Masih ada nggak? Masih kan? Karena kan dia tadi punya 5. Dia baru cuma 3 nih di sini. Nah, berarti akan, sorry, gambar ini nanti di sini kan. Maka nanti akan ada elektron bebas satu. Nah, berarti dari gambar kan kelihatan PEI-nya berapa, teman-teman? PEI-nya berarti ada 3, PEB-nya ada berapa, guys? Yang bebasnya di atom pusat, di atom Cn ada berapa? Dari 2. gambar. Eh, 2. 2 itu berarti satu pasang. Karena Satu pasang. pasang itu selalu pasangan, kecuali yang ikat. Yang ikat kenapa ke ini? Sebenarnya ini ikatan pasangan juga bahasanya. Karena kan ini udah berpasangan sama yang ini. Sama si H gitu ya. Oke? Wait, wait. Dia kan udah berpasangan nih sama si H. Jadi ini hitungannya, oh, penku lobet nih, guys. Jadi bahasanya dia jadi PEI gitu. Oke? PEI-nya 3 karena dia emang udah berpasangan sama si ternyata si H. Terus PEB-nya yang ini nih, cuma ini. PEB pasangan terbebas berarti karena ada 2 yaitu atau satu pasang ya bilangnya. Berarti dia PEI-nya 3, PEB-nya 1. Nah, PEI-nya 3, PEB-nya 1 karena dia rumusnya AXMEN ya. A-nya kan berarti langsung tulis aja A. X-nya itu kan berarti X itu adalah ikatan pasangan atau ikat. M-nya itu adalah jumlahnya berapa. Berarti dia ada 3. Terus PEI-nya, terus yang satu lagi E itu adalah PEB, ada berapa? Ada 1, tapi 1 nggak perlu ditulis. Sama sama kayak koefisien atau pangkat, 1 itu nggak perlu ditulis, indeks juga kayak gitu. Oke? Di matematika juga gitu kan? Kalau udah pangkat, juga pangkat 1, kamu nggak perlu tulis pangkat satunya. Gitu. Oke? Jadi ini sebenarnya E1, tapi satunya nggak perlu ditulis. Jadi AX3E ini sudah jadi ketentuan bentuknya trigonal piramida gitu. Oke, kalau enggak nanti kita masuknya dari rumus langsung ke sini. Aku nggak perlu gambarin, bisa aja. Karena kadang kan kita malas yang ngegambarin. Tapi yang paling pertama adalah tentukan dulu si atom pusat. Misal, ini aku akan agak acak ya teman-teman, biar lebih cepat aja. Misal yang berikutnya ya, aku nggak perlu gambarin PCl5. Misal PCl5, kalau dari gambar sebenarnya tadi udah ada juga. P itu kan nomor 15 ya. Berarti dia 285 toh, ya kan? Nah, berarti tadi rumusnya dari sini, dari yang ini, E sama dengan EP. E itu berarti elektron bebas. Nah, balik lagi sih sebenarnya kita harus menentukan kira-kira akan berapa elektronikat juga. Berarti ini EP dikurang X, X itu elektronikat, per 2. Nah, pasti CL itu kan udah pakai 5 ya kan? CL itu udah pakai 5-5-nya kan, masing-masing 1. Maka elektron bebasnya dia, elektron valensinya si P kan dari rumus atau dari konfigurasi itu 5. Atau 5 langsung dipakai sama si CL.
ada 5 Cl masing-masing pakai satu, jadi kayak 5 dikali satu berarti dia 5/2. Jadi ini PEB-nya 0 gitu. Udah, itu tadi adalah PEB. Jadi dia 5 0, PEI-nya dia 5, PEB-nya berarti 0. Maka dia AX, A langsung tulis ya. A itu kayak nyatain atom pusat gitu. Terus X-nya berarti berapa? Atau P, PEI-nya berarti langsung berikatan dari sini nih. Berarti langsung 5. Terus PEB-nya berarti 0. Berarti AX 5 E0. Karena dia E-nya 0 langsung coret aja biasanya. Berarti AX 5. Dia, mana tadi nih? Ini tadi PC5 ya. AX 5. Ya. Berarti bentuknya trigonal bipiramida gitu. Oke? Ini kalau secara teoritis. Nah, kalau hibridisasi udah pasti ini. Karena yang pertama diisi dulu. Kalian nggak akan ada lihat SP4 yang nggak ada. Karena orbitalnya V itu cuma sampai 3 gitu. Jadi berapa orbitalnya yang terlibat gitu. Oke? Nah, kalau ini kan baru satu, ini udah 3, terus ini satu. Makanya in total dia 5. Gitu, teman-teman. Nyambung nggak kira-kira? Halo? Ya, halo. Nyambung Itu nggak kira-kira? ada rumusnya. Yang mana? Yang ini? Itu yang, iya, Iya, cuma ini kurang. rumusnya. Benar. Cuman kalian Oh, lebih paham yang mana? Karena sebenarnya kalian juga harus tahu PEI-nya berapa. Karena X itu adalah dari sini nih. X itu adalah PEI. Nah, jumlah atom yang terikat pada atom pusat. Oke? Itu boleh rumusnya kayak gitu. Atau kalau nggak kalian gambarin. Tuh. Nah, aku kasih contoh yang lain lagi ya. Misalnya SF4. S itu tadi nomor nomor atomnya berapa, guys? S berarti nomor berapa? Ayo, ayo, ayo. Yang udah terbiasa. S berarti nomor 16 ya. Berarti 2, 8, 6 ya kan? Nah, atom pusat itu ingat ya, atom pusat itu biasanya yang satu-satu doang kayak gini. Nih, ini, ini, ini. Yang namanya di pusat dia nanti kalau digambarin itu dia yang di tengah gitu. Oke, berarti dia S. Dia terikat sama F itu kan berkaitan sama 4 ya. Sorry, F itu kan melibatkan satu elektron dan di sini ada 4 F-nya gitu. Maka kalau kita mau tahu E-nya, elektron bebasnya, berarti elektron valensinya si S, si atom pusat, yaitu ada si 6, ini berarti 6 dikurang. Ada berapa atom terikatnya? 4 dikali elektron yang terlibat kalau sama si F. F itu kan golongan 7. Berarti kalau mau stabil dia pasti menerima satu elektron. Berarti dia dikali 1/2. Maka dia 6 dikurang 4 dikali 1 berapa? 4 dikali 1 berarti 4 ya? Ya enggak? Benar enggak? Berarti dibagi 2. 6 dikurang 4 itu 2. Dibagi 2 berapa, guys? 6 dikurang 4 berapa? 2. Dibagi 2 1 ya. Maka dia satu. punya 1 PeB artinya gitu. Nah, tadi kan elektronikatnya 4 dikali 1 ya. Ya kan? Berarti dia elektronikatnya udah ada 4 artinya. Nih, karena itu menyatakan elektronika, terus elektron bebasnya ada 1. Berarti AX 4P1. Nah, AX 4P1 atau satunya nggak perlu ditulis, berarti bentuknya adalah jumlah jangkit kita. Oke? Bentuknya adalah jumlah jangkit. Jadi ini adalah sesuatu yang kayak agak dihafalin ini kalau dia bentuk apa namanya? Kalau hibridasinya ini atau tipe molekulnya misalnya AX4E, berarti dia bentuk molekulnya apa? Jumlah jangkit gitu. Oke, cuman nggak usah ragu kadang kalau misalnya di TKA dia kayak dikasih dikasih informasi gitu loh. Karena yang paling penting itu adalah pemahaman juga ya. Kak, Ya. aku mau mastiin kalau ada PEB itu eh, bentuk molekul yang kita sebut itu ngelihat posisi atomnya aja atau bukan posisi PEB-nya juga kan? Atau gimana? Gimana gimana? Kalau ada PEB, Kalau ada PEB, mhm, bentuk molekul yang kita sebut itu ngelihat posisi atomnya aja, bukan posisi PEB-nya juga kan? pokoknya posisi PEB itu harus yang di atom pusat. Kadang kan ada dia, sorry. Kadang dia kan ada pasang elektron bebas, tapi bukan di atom pusat itu nggak dihitung. Jadi yang dianggap itu hanya PEB yang di atom pusat.
gitu. Ya coba ya, aku lihat ini yang dia uh, 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 CL. Kayak misal ya SF dan PCL 5 aja deh, PCL 5 kan tadi udah kebetulan kita gambarin, kita hitung ya. Aku coba gambarin. Nah ini kan ada 5 elektron valensi, jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini gabung misalnya sama Cl kan. Nah sebenarnya si Cl punya elektron valensi elektron bebas gak punya. Kan Cl itu masing-masing punya 7 elektron valensi toh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku sebutin langsung ya 7 karena emang udah sering kita pakai juga karena emang di nomor urutnya 17 ya. Nah dia kayak ini. Ada elektron bebasnya si Cl. Ada berapa? Kalau aku tanya, ada berapa elektron bebasnya si Cl? Dari satu dulu deh. Nah ini masing-masing berarti sama ya nanti ya. Ya kan benernya kayak gini. Bentuk. Berarti ada berapa nih elektron bebasnya kalau dihitung satu pasangan ya? Dua, tiga. Dan 3 pasangan elektron bebas, tapi bukan di atom pusat itu di-ignore, diabaikan. Ya. Oke, terjawab nggak, Najma? Jadi kalau ada PEB harus di atom pusat. Terjawab, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi guys pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, tak? Maaf, Kak. Aku masih penasaran deh. Mm-mm. Yang mana? Jadi, hibridisasi itu yang menentukan bentuk molekul atau justru bentuk molekul yang kita gunain buat mengetahui hibridisasinya? Hibridisasi yang dipakai untuk menentukan bentuk molekul. Itu. Oke. Jadi kalau kita tahu udah tahu hibridisasinya, cuman itu hibridisasi. Kalau berdasarkan hibridisasi, kalau kamu lihat ya, kalau kita cek lagi, kalau berdasarkan hibridisasi dia lebih sedikit. Jadi biasanya yang terbaca sama hibridisasi cuma tetrahedral, gak ada trigonal piramida ini gitu. Makanya bentuk update-nya adalah tipe molekul ini gitu. Karena kan emang pengetahuan itu selalu update ya. Gitu. Jadi kalau misalnya hibridisasinya SP2 nih ya, ini kan bisa aja nih bentukannya sebenarnya lebih detailnya itu adalah ada segitiga sama sisiat atau ada juga yang bentuk pen atau bentuk V kayak gini. Nah, eh, kalau setelah dia di tipe molekul, setelah kita tahu tipe molekulnya, lebih dispesifikin lagi gitu. Jadi kalau ketika si tipe molekul ini belum ditemukan masih hibridisasi, ya udah orang cuma taunya oh ada yang bentuk segitiga sama sisi gitu doang. Oke? Terjawab kah? Oke. Terjawab, Kak. Makasih. Oke, ada mau ditanya lagi nggak? Ntar guys, aku sambil ngambil power bank dulu. Cepet banget loh itu. Ada yang mau nanya lagi, tak? Oke. Ini masih banyak nih yang belum kita sempat bahas. Yang penting ini pokoknya mainnya di situ ya teman-teman. Kalau bentuk molekul nanti kalian coba latihan sendiri lagi. Ah, ini kalau interaksi antar molekul, aku lebih spesifik, lebih cuman ini aja ya. Apa antar molekul berarti kan ada 2 molekul ya antar, bukan inter, bukan di dalam. Jadi biasanya tuh udah ngomongin ada 2 senyawa gitu loh contohnya. Nah ini gaya London dengan atau gaya dispersi atau sering juga disebut sebagai gaya dipol sementara. Ini biasanya terjadi antara nonpolar dengan nonpolar. Oke. Jadi senyawa yang nonpolar, kalau misalnya dia berinteraksi sama nonpolar, biasanya itulah gaya London namanya. Terus kalau di polterinduksi ini biasanya eh, nonpolar sama polar. Jadi yang polar itu sempat kayak mengimbas gitu loh sama polar, sorry. Terus kalau yang dipol-dipol ini sama polar polar dengan polar. Nah, ini kation. Nah, ini sebenarnya dia biasanya eh apa ya? Hmm, kayak ikatan kation sama anion kan ini. Jadi lebih ke udah lebih kuat. Nah, kalau hidrogen itu biasanya dia ada hidrogen berikatan sama on, FON tuh. Jadi kalau urutan eh, apa namanya? Urutan kekuatan gayanya tuh ini tuh dari atas ke bawah semakin besar.
semakin bertambah. Jadi ikatan hidrogen paling kuat, terus interaksi ion dipol, terus dipol-dipol, dipol terindustri sama gaya dispersi atau London atau gaya terimbas apa? Gaya eh dispersi terimbas gitu. Oke, hanya itu aja deh yang aku bisa share yang di sini. Jadi balik lagi ya, ini tadi antar molekul sama molekul. Jadi aku contohin satu deh nggak apa-apa. Karena nih H2O nih gabung sama H2O O yang lain misalnya. Nah, berarti H yang ini bisa kena ke yang ini, makanya dia bisa terbentuk ikatan hidrogen gitu. Jadi minimal harus ada dua senyawa, bukan dua unsur, tapi senyawa. Udah, kalian udah belajar molekul kan? Dulu ada atom, ada molekul unsur gitu, ada molekul senyawa. Nah, jadi minimal harus sudah dua molekul, bukan dua unsur. Oke? Jadi ada nanti terbentuk ikatannya gitu. Kayak next yang agak susah yang mana lagi ya guys kira-kira yang aku nggak sempat bahas. Kalau kayak gini harusnya udah aman ya. Unsur ketan beda oktet harusnya udah aman. Senyawa polar, eh, polar kira-kira kalian udah paham belum guys? Atau belum? Udah paham atau gimana? Masih rada bingung kah? Nah, oke, aku coba bahas satu ya, yang nomor 18 ya, senyawa yang bersifat polar ada CF2. Tadi kan Kakak bilang itu bisa dari data, kalau dikasih tahu datanya sifat eh, angka-angka kayak elektronegatifan itu ada angka. Nah, tapi di soal ini bukan. Jadi bukan berdasarkan itu, jadi langsung skip. Bisa lihat dari nomor atom. Ini kan ada data nomor atom ya, berarti bisa jadi dari eh, kalian notice ada elektron bebas gak gitu. Nah, kalau misalnya kalian bingung, kamu lebih senang elektron bebas itu dari gambar atau dari rumus ngitungnya. Kalau kalian dari yang tadi yang udah kita belajar, kalian lebih senang apa? Dari gambar atau dari rumus? Rumus Kalau kah? Dari rumus. gambar. Oke, ada yang gambar, ada yang rumus. Oke, ini akan aku penuhin kali ya. Nih, kalau yang C itu kan atom pusatnya ini, CF4 itu atom pusatnya C, yang ini xenon, yang ini I. Ingat, yang biasanya cuma ada satu. Nah, berarti kalau elektron bebasnya ini kan lihat dari elektron valensinya dikurang elektron ikat per 2. Elektron valensinya C, kalau kalian ingat lagi, C itu kan nomor 6 ya, berarti 24. Maka elektron valensinya dia berarti 4 dikurang elektron ikatnya ada 4 si F, yang mana si F itu selalu melibatkan satu elektron karena dia adalah golongan 7A. Berarti ini 4 dikali 1/2. Berarti 4 dikurang 4 dikali 1 berarti 0/2 kan. 0/2 berapa guys? 0 kan? Secara matematika juga gitu kan? Tapi kalau 2 bagi 0 nggak tentu. Oke, berarti PEB-nya dia nggak ada. Pasti dia non polar karena PEB-nya nggak ada. Gitu. Oke? Nah, berarti dia non polar. Atau kalau secara gambar, C itu kan 4 nih tadi ya. 1, 2, 3, 4. Udah kayak gini, udah nggak ada nih PEB di atom pusat karena semua elektronnya dia udah berikan sama si F. Ya. Oke, kalau xenon kan golongan 8A ya, ya enggak? Benar gak guys? Iya kak. Oke, nah ini yang agak tricky. Satu lagi, xenon itu meskipun dia harusnya dia punya elektron bebas ya, jatuh pusat. Karena kan dia 8 guys, ada sampai 8 kan, dikurang 4/2. Nah ini dia berapa nih? 4 dikurang, ya 4 dibagi 2 berarti 2 ya. Tapi ini kan golongan 8A ya. Dia tuh lumayan cenderung simetris. Ini tuh pasti asimetris. Kalau yang CF. Kenapa CF ini eh, kayak dia asimetris? Apa ya namanya? Kalau xenon itu enggak. Jadi semua jenis atomnya yang xenon itu, apalagi dia golongan 8A, itu tergolong simetris jatuhnya dia. Karena dia golongan 8A, susunan ikatannya itu sama, sejenis dia. Beda sama si CF. Nah, ini yang agak tricky. Nah, kalau I F5, I F5, I kan golongan berapa? 7 ya? 7 kan? Bener ya? Kalau kalian nih, kayak aku. Xenon itu kan hampir sama nih ya. Kalau kita gambarin nih Xenon ya. Sama si F4.
Satu, dua, tiga, empat. Gini juga deh. Empat. Dia agak lumayan simetris juga. Maksudnya sama sama si CF4 ya. Meskipun ini adalah elektron bebas tapi dia tadi kan punya 8. Ini F, F, F. Nah, dia udah berikatan 4. Nah, kira-kira kayak gini. Ada 2 elektron bebasnya soalnya. Jadi, ikatannya tarik menariknya tuh sama gitu loh. F-nya juga kan sama ya, semua posisinya. Jadi, cenderung dia simetris. Meskipun ada ikatan, ada PEB. Karena F-nya juga sama-sama di 4 posisinya itu ada 2 elektron juga di posisi yang kayak ya ini apa namanya bisa silang atau bisa juga di sini sama di sini kita. Jadi dia cenderung simetris. Kalau ini juga udah pasti ini simetris ya, karena nggak ada elektron bebas. Nah kalau yang F5 ini balik lagi agak bilang ya, kakak tekankan elektron itu mempengaruhi si bentuknya nanti. Kalau IF5 berarti dari sini udah kelihatan sih sebenarnya dia pasti ada elektron bebasnya. Karena elektron bebasnya berarti I itu kan nomor golongan 7 juga, berarti dia 7 pasti elektron valensnya dikurang F-nya, F itu kan 5 ke kali 1/2. Berarti 7 dikurang 5 kan 2/2, berarti dia ada satu satu elektron bebas. Atau kalau misalnya kita gambarin dia kayak I terus udah agak delay tuh 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada satu elektron bebas misalkan. Nah di sini dia F. Nah di sini itu karena cuma ada satu itu dia akan berusaha untuk kalau menolak sama yang ini nih dia akan berusaha menghindar. Jadi dia jadi nggak simetris. Jadi ini kayak akan karena mereka sejenis ya. Jadi kalau sejenis itu kan akan berusaha menghindar nggak sih guys? Karena kalau menolak kan secara fisika juga kan. Nah jadinya dia nggak simetris bentukannya. Kalau ini dia sama kan bentukannya. Kalau kita lipat ini secara di matematika dia bisa ada ada lipatannya, ada simetrinya gitu. Nah, ini jadi simetri, ini enggak simetris, ini juga ini simetris juga yang ini. Nah, ini dia simetris, yang ini asimetris, berarti yang ini lebih cocok oleh yang tiga. Oke? Itu bisa jadi patokan, tapi kebanyakan kalau ada elektron bebas sebenarnya dia asimetris. Tapi ini unik karena emang dia ada sampai 2 elektron bebasnya. Kalau cuma satu biasanya pasti dia asimetris. Karena sisi yang satu lagi nggak punya. Yang ini 2 sisinya punya, soalnya jadi aman. Oke, aman guys. Panjang ya emang kalau udah ngomong kita kimia. Karena dia berkesinambungan juga dari yang kemarin. Konfigurasi dulu harus jago. Ada mau tanya kah kira-kira teman-teman? Oke, Sabian aman. Gak pusing Sabian? Sedikit pusing. Iya, agak pusing. Agak-agak. Banyak ya emang materinya. Tapi dapat insight baru nggak? Ya, yang lupa ingat lagi. Yang lupa ingat lagi. Yang udah ingat jadi lupa. Enggak dong. Nggak, oh enggak ya. Kalau yang bentuk molekul kamu sempat belajar di sekolah? Ya, saya pernah belajar waktu kelas 11. Yang lain pada belajar nggak bentuk molekul? Karena bisa jadi ada ikatan kimianya, tapi bentuk molekulnya nggak dipelajarin. Pada belajar nggak? Pernah. Ah, siapa? Albert ya? Albert belajar nggak dulu? Aku belum belajar bentuk molekul, Kak. Pasti makanya agak ini ya, agak agak Iya, lupa ya pasti. aku belum pernah sentuh yang tadi XSP2, Hmm. D3. Terus, Oke oke. Tapi oh, cukup oke nggak kalau sebagai pengantar kayak gitu kan nanti kalau misalnya kamu lebih detailin bisa misalnya nonton atau belajar sendiri lagi gitu. oke, Kak. Masih cukup oke ya, masih bisa terima. Kalian yang di sini kalau favorit kalian kimia enggak sih? Enggak, Kak. Oh enggak ya. Kamu emang apa? Mau favoritnya? Biologi, Kak. Oh biologi. Mau ngambil kedokteran nggak tapi? Iya, Oh oke. Kimianya tetap harus kuat. Oke. Udah cukup nggak? Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Karena ini aku notice ini banyak banget materinya.
Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Halo, 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 halo. Tidak ada. Tidak ada, udah cukup oke? Yakin? Oke. Yakin nggak? Oh, bentar, bentar. Kayaknya ini nggak bisa di kalian akses. Sebentar. Ya, sebentar Kak. Ini apa Google Drive-nya nggak bisa Ya dibuka kan? ya? Bentar, bentar. Iya. Ya, aku lupa ini pilihannya. Bentar. Tiba-tiba aku notice dia. Aku kirim link yang baru ya. Karena dia bentukannya bukan yang jadi salah kayak kasih link. Tan, 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 tan. Ini langsung ya, yang dikerjain guys. Jangan lupa dilakukan postusnya. Hopefully jadi nilai 100 ya. Yang ini bisa nih, kayaknya harusnya. Coba diakses dulu teman-teman. Yang kedua. Yang pertama ini tadi aku salah ngeklik ininya. Bisa nggak? Udah diakses? Bisa tak? Bisa, Kak. Oke. Nah, semua ada yang mau ditanya nggak? Bingung nggak? Enggak, Kak, udah aman. Oke. Insya Allah. Mantap. Tapi kamu dulu belajar bentuk molekul juga? Udah, Kak. Kelas Oh, 11. makanya agak lebih enak ya. Iya. Karena emang di sini kan lebih kayak recalling ya, sama ya cepat-cepatnya lah gitu, si main cepat. Karena satu satu pertemuan satu bab. Oke, oke, oke. Gak ada yang mau nanya lagi. Cukup aman semua guys. Aku mau cek sound dulu. Rifki, Rifki, hai Rifki. Reka, gimana Reka? Man, Kak, insya Allah. Aman. Kamu belajar juga dulu bentuk molekul. Iya, Kak, tapi cuma sekilas aja. Sekilas kamu SMA di mana, Reka? Aku di TN, Kak. TN apa di kepanjangannya? Di Taruna Nusantara. Taruna. Oke, langsung dikerjain ya postesnya. Jangan lupa. Ada kalau nggak ada yang mau tanya kita sudahin atau gimana nih? Ada yang mau nanya nggak? Kalau ikatan kimianya udah makin mantap nggak? Yang bagian ikatan deh. Oke. Ada yang mau nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada kita sudahin. Next pasti Eh, kita udah ganti materi ya. Tapi kalau misalnya ada materi yang per hari ini, karena kan catatan akan di send ya. Yang kamu bingung, gak apa-apa, kamu tanyain di next week, tapi di awal-awal gitu, sebelum kita masuk gitu. Karena emang materinya agak padat ya. Di next week kan pasti banyak sih, tapi mungkin akan yang lebih mudah karena sering dikait-kaitkan lagi sampai kelas 12 gitu. Nah, kalau misalnya yang ini kan eh, udah agak lama ya, ada yang belajarin kelas 10 juga emang, dan emang ini menurutku bukan materi yang eh, apa namanya ini lumayan tricky lah materinya gitu sih lebih gampang yang minggu kemarin tapi hopefully kalian lebih paham dengan belajar hari ini. Oke guys, thank you udah join hari ini. Sampai ketemu di minggu depan, semoga pembelajaran hari ini membuat kalian lebih matang untuk di TKA atau mungkin nanti kalau ujian-ujian yang lain apalagi yang mau coba kedokterannya. Oke, so see you. Nanti akan ada recordingnya dan juga notes, tulisannya dari Bu Asri ya. Jangan lupa dikerjain yang postesnya ya. Sampai ketemu ya di minggu depan teman-teman. Stay happy ya. Apalagi minggu depan udah mulai sekolah lagi. Semangat ya teman-teman. Oke, see you. Dadah, good luck ya. Kakak kelas ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, Kak. Oke, sama-sama.